Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 361. Luo Yu hanya merasakan seluruh tubuhnya terbang tak terkendali, seolah ada kekuatan yang mendorongnya dari belakang. Setelah didorong hampir 100 meter jauhnya, tekanan yang membuat sulit bernapas juga menghilang, dan dia merasa telah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Nona, dia menoleh ke belakang dan berteriak, hanya untuk melihat arai berwarna darah yang rumit di tempatnya berdiri. Garis-garis halus berwarna merah darah mengalir dari tanah dan sepertinya garis-garis itu terbentuk oleh darah. Kumpulan darah besar ini memancarkan bau darah dan kematian yang menyengat, dan melihatnya membuat jantungnya bergetar tanpa disadari. Meskipun dia telah menjadi penjaga Feng begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan dan mengejutkan. Dia seharusnya segera pergi, tapi dia melihat nonanya masih di sana. Tanpa berpikir lebih jauh, dia ingin berlari kembali tetapi suaranya terdengar keras. Pergi ke tempat yang kubilang. Jalankan perintahnya. Feng Jiu berteriak, suaranya dipenuhi dengan tekanan yang menakjubkan dan membuatnya menghentikan langkahnya. Nona, matanya merah, saat dia berjuang dengan emosinya, dia merasa sangat tidak enak di hatinya. Jika bukan karena dia, nonanya tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Jika bukan karena dia, nonanya bisa saja melarikan diri, jika tidak. Alasan menyuruhnya untuk segera mendengarkan perintahnya dan segera pergi karena dia terlalu lemah. Dia tidak bisa menahan tekanan dari ahli inti emas dan jika dia tetap tinggal untuk membantu, dia hanya akan menyeretnya ke bawah. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan berat hati. Itu adalah nonanya. Nonanyalah yang memberikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Cepat pergi. Feng Jiu berteriak dan tidak lagi punya waktu luang untuk memperhatikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah ke kumpulan darah di kakinya, arainya memiliki pola yang rumit dengan garis-garis darah yang mengalir rumit. Dia tidak tahu dari mana darah segar itu berasal tetapi aura kematian terlalu kuat dan akan membuat siapapun merinding. Setelah Feng Jiu meneriakinya, Luo Yu bingung dan berbalik untuk pergi. Api kecil, aku tidak bisa menggerakkan kakiku sama sekali, tahukah kamu cara memecahkan arai ini? Dia bertanya pada Phoenix api kecil yang ada di cincin ruangnya melalui pikirannya dan mengarahkannya ke lelaki tua berbaring yang duduk di tengah. Aku belum pernah melihat kakek tua itu menjauh dari posisinya, mungkinkah dia tidak bisa menjauh? Arai jiwa darah ini adalah sebuah arai yang jahat dan terbuat dari darah manusia. Posisi di mana makhluk tua itu duduk seharusnya berada di tempat di mana dia akan menghancurkan arai tersebut. Selain itu, tempat di mana dia duduk seharusnya berada, jadilah mata arai. Disitulah Ki darah paling kaya dan dia harus berusaha mengubah nasibnya. Jika bukan karena kamu menghancurkan rencana, ketika tengah malam tiba, tidak akan ada orang yang hidup sama sekali. Suara Phoenix api kecil yang serius memiliki sedikit rasa kagum dan puas. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, kamu sebaiknya berhati-hati, selama kamu tidak menginjak garis darah dari arai ini, kamu tidak akan terjebak. Namun, benda tua itu bertekad untuk membunuhmu. Aku berpikir yang terbaik adalah bergabung dengan keempat ahli inti emas itu untuk melawan dan menyingkirkannya selamanya. Ketika dia mendengar ini, dia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Itulah alasannya, memunculkan permulaan pada empat ahli inti emas. Para ahli inti emas itu melihat tatapan Feng Jiu yang tertuju pada mereka dan mata mereka langsung menyala. Mereka mulai berteriak padanya, teman kecil. Mustahil untuk membunuhnya hanya dengan dirimu sendiri, tetapi jika kami juga terlibat, situasinya akan berubah, teman kecil, bagaimana kalau kita bergabung dan bertarung melawan musuh bersama? Oleh karena itu, hati orang keempat itu tegang karena antisipasi, dan bercampur dengan kekhawatiran yang tidak dia inginkan. Bagaimanapun, kekuatan telah disaksikan oleh mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Tapi berbeda bagi mereka, mereka tidak bisa dan jika dia tidak membantu mereka, mereka berempat akan mati di sini. Ketika dia mendengar ini, Feng Jiu mengerutkan keningnya dan berkata, bergabung. Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu, mengapa aku harus mengambil risiko ini? Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, tidak sulit untuk melarikan diri dengan kekuatanku. Tapi bagi banyak dari kalian, sulit untuk mengungkapkannya. Hati mereka berempat tenggelam dan tidak menyangka dia benar-benar memikirkan hal ini. Untuk sesaat, mereka berempat saling bertukar pandang.
Salah satu dari mereka menatap Feng Jiu dan bertanya, lalu, dengan syarat apa teman kecil ini akan membantu? Hehehe. Dia tertawa pelan dan dia menunjukkan seringai lebar saat dia melihat mereka dengan binar di matanya. Melihat kalian, seharusnya membunuh kalian. Kalian telah melihat pedang tepi biru milikku dan mengetahui banyak hal tentangku. Jika kalian bukan salah satu dari orang-orangku, mengapa aku harus mengambil risiko ini? Saat Phoenix api kecil di ruangannya mendengar ini, dia memutar matanya. Momen apa ini? Dia masih bisa berpikir untuk merekrut orang, namun, kekuatan keempat ahli inti emas ini tidak lemah, beberapa sudah naik ke peringkat menengah, jika mereka benar-benar bergabung dengan mereka, itu akan menjadi aset yang besar. Mereka berempat saat mendengar kata-katanya. Ketika dia mengungkapkan, mereka berempat tahu apa yang dia maksud. Namun meskipun gadis kecil ini luar biasa, meminta mereka sujud dan mengikrarkan kesetiaannya, mereka tidak bersedia melakukannya. Lagi pula, untuk mencapai sampai tingkat seperti itu, mereka sudah bisa mendominasi dan menguasai sebuah kerajaan kecil. Meskipun gadis kecil ini memiliki keterampilan yang bagus, dia bahkan belum mencapai level fondasi. Jika mereka tidak setuju, tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak dapat lepas dari kesulitan mereka saat ini dan pada akhirnya akan kehilangan nyawa di sini. Setelah mempertimbangkannya, keempatnya saling memandang dan bertanya, bagaimana pendapat kalian? Bahkan nyawa kita akan hilang, apakah kamu masih peduli dengan sebagian jiwamu? Meskipun dia masih muda, tapi dia memiliki aura tirani seorang penakluk. Masa depannya pasti luar biasa dan tidak akan terlalu memalukan bagi kita untuk mengikutinya. Aku juga merasakan hal ini. Baiklah, karena tidak ada pendapat lain, maka kita akan mengorbankan sebagian jiwa kita dan memberikannya. Begitu mereka memberikan sebagian jiwa mereka kepadanya, hidup mereka sepenuhnya berada di tangan mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan jiwa mereka dan mereka akan mati bahkan sebelum mereka bisa bertarung. Itulah mengapa, menyuguhkan sebagian dari jiwa mereka padanya adalah bentuk kesungguhan terbaik yang bisa mereka tunjukkan padanya. Hal ini juga karena seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya, mereka terlalu banyak mengetahui tentang dirinya, jika mereka bukan orang-orangnya, mengapa mereka harus hidup? Setelah mereka membuat keputusan, setelah mereka melirik ke arah lelaki tua yang layu di tengah arai, mereka segera menyuguhkan sebagian dari jiwa mereka padanya dan berkata, hari ini, kami menawarkan sebagian dari jiwa kami dan bersumpah setia padamu, Tuan. Apakah ini sudah cukup? Feng Jiu mengulurkan tangan dan menempatkan sebagian dari fragmen jiwa mereka ke dalam tangan mereka sebelum mereka lenyap ke dalam genggaman tangannya. Sudut bibirnya melengkung ke atas dan dia berkata, sangat baik, hiruplah obat ini dengan dalam, ini dapat dengan cepat mengembalikan kekuatanmu. Dia mengeluarkan obat dari tempatnya dan melemparkannya ke arah mereka. Pada saat yang sama, tepi biru menghantam di depan mereka dan menyetrum mereka, memotong pola darah di tanah. Mereka berempat terguncang oleh serangan tiba-tiba itu dan mereka mendengarkan kata-katanya dan menarik napas dalam-dalam. Dalam beberapa saat, mereka merasakan kiroh di dantian mereka mulai bergerak. Kekuatan yang hilang awalnya kembali dalam sekejap dan kehidupan kembali ke mata mereka dan dengan pukulan keras dari kepalan tangan mereka, kiroh seluruh tubuh melonjak dan setiap pembuluh darah mengalir dengan energi. Mereka merenggangkan badan mereka yang tadinya tertahan. Dia hanya melihat seseorang menggunakan kedua tangannya dan sepertinya menggenggam sesuatu di udara dan udara mulai tersedot ke telapak tangan mereka, dan itu diarahkan ke arah lelaki tua berbaring yang masih duduk. Yang lain menjentikkan tusukan dan pedang es terbentuk di udara dan melesat ke arah lelaki tua yang berbaring itu. Ganasnya serangan mereka membuatnya merasa bahwa seorang kultivator inti emas benar-benar berbeda. Dua lainnya menyerang pada saat yang sama, sementara salah satu dari mereka melepaskan tinju dan yang lainnya mengacungkan lengan bajunya dan beberapa senjata tersembunyi ditembakkan ke arah lelaki tua yang berbaring itu. Mereka berempat telah membentuk lingkaran dan mengelilinginya saat mereka menyerang dan tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Hanya saja kultivasi lelaki tua yang berbaring itu berada di atas mereka. Dia awalnya menutup matanya tetapi tiba-tiba dia membuka matanya. Sepasang mata itu memancarkan sinar merah darah dan bau darah dan ki kematian yang sangat pekat pada dirinya. Dengan suara, yang keras, kedua tangannya mengeras dengan segel terakhir dari arai itu dan dia mengangkatnya. Ki darah yang padat muncul dari tangan dan mulai menyebar dengan ganasnya menghantam tubuh empat kultivator inti emas dan membuat mereka terbang kembali seperti layang-layang yang patah.
Mereka berempat telah terluka parah oleh ki darah yang menyeramkan dan ketika mereka dikirim terbang kembali, mereka mengeluarkan darah segar dari mulut mereka. Mereka terbang kembali sejauh 10 meter dan mendarat di tepi arai. Saat mereka menyentuh arainya, seolah-olah ada banyak tangan yang menarik mereka ke tanah. Beruntungnya mereka berempat telah mendapatkan kembali kekuatan rohnya sehingga mereka tidak seperti sebelumnya di mana mereka bahkan tidak bisa berdiri. Namun, mereka telah terluka oleh ki darah dan tidak dapat segera bangkit kembali. Pada saat itulah setelah lelaki tua yang layu itu mengalihkan pandangannya ke mereka berempat, tatapan dendamnya tertuju pada Feng Jiu yang berdiri di tengah-tengah barisan tanpa bergerak. Niat membunuh di matanya sangat mengejutkan dan wajahnya berubah menjadi amarah murni dan kedengkian yang ingin mencabik-cabik Feng Jiu menjadi ribuan bagian. Ketika mereka berempat melihat ini, mereka sangat waspada. Cepat, kabur. Mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak putus asa. Pada saat ini, mereka sangat meremehkannya, bukan karena mereka khawatir dia memegang pecahan jiwa di tangan mereka. Lagi pula, dengan kematian, tidak akan ada ancaman apapun terhadap pecahan jiwa mereka. Mereka menemukannya karena dia sangat luar biasa. Mereka tidak ingin melihat seseorang yang memiliki aura tirani seorang penakluk yang memiliki masa depan gemilang, hidupnya padam sebelum hal itu terwujud. Melarikan diri. Hahaha. Setelah menghancurkan semua rencanaku, lelaki tua ini tidak hanya ingin membunuhnya, aku ingin dia mati tanpa zombie. Setiap kata yang dia tekankan dipenuhi dengan rasa haus darah dan kejahatan. Semua niat membunuh menutupi langit dan melesat langsung ke arah Feng Jiu seperti gelombang yang menghantam, ingin menenggelamkannya dalam semua niat membunuh tersebut. Pada saat yang sama, lelaki tua layu yang telah duduk selama ini terbang dan tangannya membentuk cakar dan semburan ki dingin lainnya mengalir ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat dan hampir tidak terlihat. Orang-orang hanya dapat merasakan bahwa ada perasaan malapetaka yang akan segera menghampiri mereka dan hal itu begitu menindas sehingga bahkan sulit untuk bernapas. Berikan hidupmu padaku. Feng Jiu menyipitkan matanya saat dia melihat pria itu bergegas ke arahnya. Melihat aura gelap kematian menyelimuti dirinya, meski situasinya tampak mengerikan, namun dia luar biasa tenang saat ini. Jika itu hanya seorang kultivator inti emas pada tahap awal, dia tidak akan terdorong ke dalam situasi sesulit ini. Namun lelaki tua yang layu ini sudah menjadi kultivator inti emas puncak, dia hanya selangkah lagi dari tahap kelahiran jiwa. Apa yang dia kembangkan adalah ilmu hitam, oleh karena itu, dia lebih jahat daripada kultivator inti emas serupa lainnya. Jika tidak, 4 mitra inti emas lainnya tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini. Ketika dia memasuki hutan 9 jebakan, banyak hal yang tidak sesuai harapannya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan lelaki tua inti emas yang layu ini, apalagi bertemu dengannya saat dia mencoba mengubah nasibnya. Dia tidak menyangka akan terlibat dalam situasi ini karena dia ingin menyelamatkan Luo Yu. Pada saat seperti itu, dia harus ekstra waspada atau bahkan kehidupan kecilnya akan musnah kapan saja. Itu sebabnya, dia sangat berhati-hati dan memberikan segalanya. Dalam hitungan detik, dia mengeluarkan botol obat dan segera menelannya. Semua kiroh di sekitarnya terlihat terakumulasi dengan mata telanjang dan tekanan menindas yang menyelamatkan dirinya tampaknya telah berkurang. Genggaman erat yang menahan kakinya juga terlepas saat dia melompat ke udara dengan tepi biru di tangannya, dia memasukkan kirohnya dan menyerang lelaki tua yang layu itu. Naga hijau keluar ke laut. Saat suaranya menghilang, tepi biru menggemuruh dan pedang ki bermanifestasi menjadi naga biru megah yang membubung di langit dan menuju ke arah iblis tua itu. Hembusan angin kencang melonjak dan pedang kuat itu membelah udara dan menyebabkan tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih rendah dan bilah angin yang tajam menjadi seperti bilah kawat es dingin yang tertiup dan momentum dahsyat itu menimbulkan tekanan muncul kuno yang kuat yang membuat orang-orang terasa dingin dari lubuk hati mereka yang terdalam. Au! Naga biru itu mengeluarkan raungan yang keras dan pada saat yang sama kepala naga besar itu menghantam lelaki tua yang layu itu sementara cakarnya yang tajam. Mata lelaki tua yang berbaring itu terbuka lebar karena terkejut ketika jubah hitam itu memiliki lubang besar hanya karena aliran udara yang deras. Sebelum ekor naga itu bisa mencapainya, cahaya merah darah terpancar dari kedua tangannya saat darah naga merah muncul dan mencoba menelan naga biru itu. Kedua naga itu terangkat ke udara, terjerat saat mereka masing-masing bertarung demi supremasi. Melihat ke atas, dua naga yang terkondensasi oleh kiroh berada di udara, menggigit dan menggeram saat pedang angin di sekitar mereka tertutup dengan ganas dan rasa haus darahnya sangat kuat.
Para naga berada di udara untuk bertarung sementara Feng Jiu berada di tanah bertarung dengan lelaki tua yang berbaring itu. Hanya dalam beberapa pukulan singkat, pakaian yang compang camping dan robek telah menjadi semakin usang dengan celah yang tak terhitung jumlahnya dari pedang udara. Sekelilingnya jauh lebih rendah dari lawannya dan jika bukan karena kecepatan dan keterampilannya, tidak mungkin dia bisa bertarung dengannya. Namun, setelah beberapa pukulan lagi dilakukan, perbedaan besar ini semakin terlihat. Dia menggertakkan gigi dan melemparkan 4 botol ke 4 kultivator inti emas yang melihat pemandangan itu dengan bingung. Minumlah dan bantu aku. Karena perhatiannya dialihkan dalam kurun waktu singkat ketika dia membuang keempat botol itu, saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia dipukul di dada oleh lelaki tua yang layu itu. Ki kematian yang kuat tiba-tiba melanda dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan selain menerima serangan itu secara langsung. Namun, serangan telapak tangan inilah yang menghancurkan pakaian usang di tubuhnya dan menampilkan jubah perlindungan putih keperakan yang dia kenakan di dalam. Kultivator inti emas keempat menangkap botol yang dia lempar tetapi ketika mereka melihat ke atas lagi, mereka melihat bahwa dia tidak dapat menghindari serangan telapak tangan itu dan menerima pukulan langsung ke dadanya. Saat mereka melihatnya, mereka melihat bahwa serangan telapak tangan itu telah mengirimnya terbang mundur 10 meter dan telah menghancurkan kain compang camping itu menjadi debu dan jubah putih keperakan berkilauan di depan mata mereka. Ini sebenarnya adalah harta magis perlindungan. Mereka berempat menghirup udara dingin, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki harta karun sebesar itu. Terlebih lagi, setelah melihat bahwa meskipun dia terkena serangan telapak tangan langsung dari seorang kultivator inti emas, dia tidak terluka sedikitpun. Itu hanya menunjukkan betapa luar biasa harta magis pertahanan itu. Mereka berempat juga menyadari bahwa ketika kain compang camping yang tidak mencolok di tubuhnya telah hancur dan jubah putih keperakannya terlihat, sosoknya yang luar biasa tidak dapat ditutupi. Meskipun wajahnya berlumuran jelaga dan menyembunyikan wajah aslinya, matanya bersinar seperti bintang. Dari matanya, ada rasa percaya diri dan kejernihan, postur tubuh yang tegap dan sosoknya tidak lagi terlihat kurus, muda tapi seorang wanita ramping dengan ketenangan dan karisma. Sepertinya dia sungguh luar biasa. Ada kemungkinan besar bahwa dia bahkan bukan orang dari negara kecil peringkat 9 ini. Dengan pikiran mereka yang kacau, mereka akhirnya tersadar dan segera teringat saat dia meminum isi botol dan kirohnya meningkat secara eksponensial. Mereka dengan cepat bertukar pandang dan melihat botol di tangan mereka dan menenggak isinya tanpa ragu-ragu. Saat cairan masuk ke mulut mereka, dari pengalaman mereka, mereka segera menyadari bahwa itu adalah ramuan obat. Dan itu sangat murni. Saat mereka merasakan ramuan itu meluncur ke tenggorokan mereka dan ketika mencapai dantian mereka, mereka hanya merasakan sirkulasi aneh di perut tempat ramuan itu lewat. Saat berikutnya, mereka merasakan kiroh di seluruh tubuh mereka meledak dan merasakannya mengalir deras ke seluruh tubuh mereka. Ramuan yang sangat kuat. Beberapa dari mereka terkejut dan saling memandang dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka ramuan sekecil itu memiliki efek luar biasa yang bahkan lebih efektif daripada pil obat. Barang seperti itu, bahkan bagi mereka, adalah sesuatu yang jarang terlihat. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki pikiran menyimpang lainnya karena ada ledakan keras yang menggema di atas mereka saat kedua naga itu hancur dan menghilang sementara kedua orang itu masih dalam pertarungan sengit. Jelas sekali bahwa gadis berarmor putih keperakan itu bukan tandingan lelaki tua itu. Melihat ini, mereka segera mengkonsolidasikan dan mengepung lelaki tua yang layu itu dan berteriak, "Nona, Anda harus mundur dulu. Serahkan dia pada kami. Kami akan membersihkannya." Mendengar ini, Feng Jiu segera mundur setelah dia menghindari serangan lelaki tua layu itu. Untuk level tuan roh besarnya saat ini, untuk melawan seorang kultivator inti emas sedemikian rupa dan untuk waktu yang lama sudah menjadi batasnya dan kekuatan fisiknya tidak mampu mengimbanginya. Jika dia melanjutkan, bahkan kirohnya akan habis. Dengan cepat mundur, dia terengah-engah dan mengeluarkan botol obat dari tempatnya dan meneguknya. Pandangannya sekilas pada 4 kultivator inti emas yang mengepung lelaki tua layu itu dan akhirnya berhenti di arai depan. Api kecil, ki darah iblis tua itu seharusnya disuplai oleh arai itu kan. Jika kita menghancurkan arai itu, dia pasti akan kehabisan ki darah untuk menyuplai kekuatannya kan. Dia sedang berbicara dengan Phoenix api kecil dalam pikirannya dan memutuskan untuk menghancurkan arai darah jiwa yang aneh. Phoenix api kecil yang duduk bersila di tempatnya menganggukkan kepalanya dan suara lembutnya yang memiliki sedikit dominasi terdengar. "Kau benar,
Tapi arai mata itu dikelilingi dan dilindungi oleh semua gumpalan hantu itu, dan tengkorak di sana juga memiliki kekuatan ofensif. Bahkan untuk mendekatinya, kamu harus memetakan semuanya terlebih dahulu atau kamu tidak akan bisa menghancurkan arainya. Mendengar ini, pandangan Feng Jiu mengendap pada gumpalan hantu di sekitarnya, menyaksikan api yang melayang di udara, tetapi tidak menyerang siapapun. Tampaknya ia tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi dalam arai jiwa darah aneh yang menggunakan darah dan jiwa segar, bagaimana mungkin api aneh yang menyeramkan ini tidak memiliki kekuatan menyerang? Bagaimana kekuatan ofensif macam apa yang akan ada? Baiklah, biarkan dia mencobanya. Saat dia mengambil keputusan, dia menghindari garis-garis berdarah di tanah dan memaksa formasi tengah-tengah. Mereka yang duduk dalam arai mungkin telah ditangkap lebih awal karena nyawa mereka bergantung pada seutas benang tipis. Tubuh mereka tidak dipenuhi dengan nafas makhluk hidup, melainkan bau ki kematian yang kental. Beberapa masih bisa tetap duduk di tanah sementara beberapa sudah roboh di tanah. Bagaimanapun juga, mereka sedang bertarung di tengah-tengah arai dan dengan tekanan yang kuat serta bila angin yang berterbangan kemana-mana, orang-orang itu tidak dapat mengelak dan juga tidak dapat menghindari serangan gencar yang akan datang. Belum lagi menanggung beban tekanan yang menindas, wajar saja ada yang kehilangan kesempatan hidup. Tatapannya dikacaukan oleh orang-orang itu, hatinya tenang. Dunia memang seperti itu, kejam dan tidak dapat dibenarkan. Sekalipun seseorang tidak ingin mati, namun tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tidak ada cara lain dan tidak dapat lepas dari nasib kematian yang akan datang. Hah, kamu bahkan berani memikirkan untuk menghancurkan arai jiwa darahku. Orang tua layu yang dikepung oleh 4 kultivator inti emas itu mundur beberapa langkah. Dari sudut matanya, ketika dia melihat Feng Jiu ingin menghancurkan arainya, dia segera mengganti segel tangannya dan melantunkan beberapa kata. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan dan gumpalan hijau itu masing-masing mengeluarkan suara nyaring dan setiap nyala api terbelah menjadi 2 sebelum terbang langsung ke mata orang-orang itu. Orang-orang yang berada dalam keadaan linglung itu memiliki nyala api hijau yang muncul di masing-masing mata mereka dan seolah-olah mereka telah disuntik dengan jiwa dari tanah, mereka semua menerkam ke arahnya secara serempak. Nona, hati-hati. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh dan Feng Jiu terkejut. Dia berbalik dan melihat Luo Yu yang seharusnya pergi sebenarnya berlari kembali. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia berkata dengan cemas, "Bukankah aku memintamu pergi? Mengapa kamu kembali? Jangan bilang kamu tidak takut mati." Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya, namun dia telah melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup dan berlari kembali. Itu membuatnya sangat marah. Luo Yu berseri-seri saat dia mengangkat tangannya yang sedang memegang sesuatu dan dia membalas dengan berteriak, "Nona, saya kembali untuk membantu." Feng Jiu melihat pria itu sedang memegang sesuatu yang menyerupai tabung bambu di tangannya. Meskipun dia tidak tahu benda apa itu, namun ketika dia melihat pria itu sedang berlari, dia dengan cepat berteriak, "Jangan injak garis darah di sana." "Baiklah," dia balas berteriak dan ketika dia tiba di sana, dia melihat bahwa dia telah berbalik untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya. Dia segera menyalakan tabung bambu dan berteriak, "Nona, cepat. Minggir." Saat dia selesai berbicara, sebuah tabung bambu di tangannya dilemparkan ke depan Feng Jiu. Di saat yang sama, dia juga melemparkan satu lagi ke arah orang-orang yang sedang bertarung. Feng Jiu hanya melihat percikan api dan bau belerang meresap di udara. Saat dia mencium bau itu, dia tertegun sejenak dan segera mundur. Pada saat yang sama ketika dia mundur, tabung bambu itu meledak di tengah-tengah orang-orang itu dengan suara keras, dan tanah di bawah mereka bergetar. Uhuk-uhuk, dia melangkah mundur dan terbatuk beberapa kali karena secepatnya. Dia terkejut dan bertanya-tanya dari mana Luo Yu mendapatkan bahan peledak ini. Sedangkan bagi kultivator inti emas dan orang tua mereka, mereka tidak seberuntung itu. Bahan peledak yang dilempar Luo Yu ke arah mereka meledak bahkan sebelum mereka bisa menghindarinya. Hanya beberapa seruan seru yang tertutupi oleh ledakan keras dan hembusan angin. Ketika mereka menyadari bahwa mereka akan jatuh, mereka segera menstabilkan diri dan menstabilkan tubuh mereka. Mereka kemudian berbalik dan menatap Luo Yu dengan galak. Bagaimanapun, Luo Yu hanyalah seorang penguasa bela diri dan ketika dia dipelototi oleh 5 kultivator inti emas, dia hanya bisa merasakan tekanan kuat pada dirinya dan jantungnya bergetar tak terkendali. Seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak di bawah tekanan yang sangat besar, bahkan kata-kata pun tidak dapat diucapkan. Feng Jiu hanya menyaksikan adegan ini dengan lompatan,
karena bahan peledak yang dilempar oleh Luo Yu begitu kuat hingga lubang besar di tanah tersebar. Beberapa garis darah yang telah terhempas perlahan mulai menyambung kembali dan masing-masing dari keempat kultivator inti emas menutupi lapisan abu-abu dan hitam, dan bahkan ada bau terbakar yang keluar dari rambut mereka. Tidak heran jika beberapa dari mereka begitu marah. Jika bukan karena Luo Yu berada di pihak yang sama dengan mereka, kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping oleh mereka. Hei bocah, tidak bisakah kamu membidiknya sedikit lebih baik? Kamu seharusnya melemparkannya ke iblis tua itu. Salah satu dari mereka menunjuk pada lelaki tua layu yang tampak sama geramnya. Setelah mendengar ini, Luo Yu membeku seperti balok es dan hanya mendapatkan kembali kesadarannya setelah waktu yang lama saat dia mengangguk patuh. Oh, baiklah. Nanti saat aku melemparkannya, ingatlah untuk menghindar, jika tidak. Dia menelan ludahnya dan tidak berani melanjutkan bicara. Tiba-tiba dia merasa bahwa pandangan-pandangan telah menjadi sangat berbahaya karena kata-katanya sendiri. Luo Yu, keluar dulu. Mundur dari dekat barisan. Feng Jiu segera mengambil bahan peledak yang dia peluk dengan tangannya. Dia berpikir karena dia tidak bisa mendekati lubang arai, mengapa tidak langsung melemparkan bahan peledak ke dalamnya. Baiklah, tapi nyonya Anda harus berhati-hati, ini sangat kuat. Luo Yu menasihati sebelum dia dengan cepat mundur sejauh 100 meter. Mereka adalah para kultivator inti emas yang sedang bertarung, dia benar-benar tidak dapat menahan tekanan hanya dengan berada di dekat mereka. Teruslah buat dia sibuk dan tunggu aku menghancurkan mata arainya. Kalau begitu, kekuatannya akan sangat berkurang. Dia berteriak kepada 4 kultivator inti emas dan pada saat yang sama, dia melambaikan pedang di tangannya dan pedang Qi yang kuat bergegas menuju tengkorak yang mengelilingi mata arai. Pedang Qi membentuk lengkungan dan menabrak tengkorak-tengkorak tersebut, menghasilkan serangkaian suara dentuman. Namun, setelah debu reda, dia melihat bahwa tengkorak-tengkorak itu diselimuti oleh lapisan darah segar yang mengalir keluar dari tanah. Lubang mata kosongnya memancarkan cahaya merah yang menakutkan, dan satu tengkorak melayang dan bergerak menuju Feng Jiu. Dia tidak mengharapkan pertahanan tengkorak-tengkorak ini begitu kuat, dan pedang Qi dari tepi biru tidak bisa menghancurkannya. Sebenarnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa bukan tengkorak-tengkorak ini yang memiliki pertahanan kuat, yang kuat adalah darah yang melingkupinya. Darah itu memiliki perwujudan dari banyak jiwa yang melindungi mata arai. Mata itu adalah kelemahannya, dan jika mata itu dihancurkan, arai itu akan berhenti dan banyak jiwa ini akan lenyap. Jadi bahkan jika lelaki tua yang layu itu tidak mendorong mereka, bahkan melawan tekanan yang menghancurkan dari masa lalu, mereka harus melawan sampai akhir. Melihat ini, Feng Jiu menyalakan bahan peledak di tangannya dan melemparkannya keluar. Dia melemparkan satu ke tengkorak-tengkorak, yang lain dilemparkannya ke tengah mata, dan dia segera mundur dengan cepat. Saat dia mundur, dia mendengar dua ledakan keras dari belakang. Ledakan-ledakan itu begitu kuat sehingga tanah juga terlempar ke atas. Orang tua layu yang ingin maju tetapi dipaksa untuk tetap di tempatnya oleh 4 kultivator inti emas menyemburkan seteguk besar darah dan Qi darah mulai menghilang saat dia mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Seluruh tubuhnya tampak menua secara tiba-tiba dengan kecepatan yang mengerikan bahkan kulitnya tampak mengendur dan kerutannya semakin dalam. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, reaksi pertamanya adalah panik, disusul rasa marah dan benci. Dia menatap tajam ke arah Feng Jiu sambil berteriak ke langit dengan penuh kedengkian, "Kau menghancurkan terobosanku, bahkan jika itu berarti kematian, aku akan menyeretmu." Setelah dia berbicara, dia membekukan semua Qi di seluruh tubuhnya, dan tekanan kuat serta aliran udara disertai dengan siulan darah dan Qi kematian mulai menyatu dan menyatu. Dia menatap Feng Jiu dengan mata haus darah dan terbang dengan kecepatan kilat. Dia bertekad untuk binasa bersamanya di sini. Qi kematian yang sangat kuat meliputi langit dan mendorong 4 kultivator inti emas itu menjauh. Mereka terhanyut dan tidak bisa tidak terkejut. Tekanan dan Qi yang kuat yang ditunjukkannya adalah kekuatan penuh seorang kultivator inti emas di puncaknya. Dia bertarung dan memberikan segalanya untuk binasa bersamanya di sini. Seperti yang dia katakan, bahkan jika itu adalah kematian, dia juga akan menyeretnya karena dia telah menghancurkan semua rencananya. Keempat orang itu terkejut dan tidak dapat membantu. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya dan melihat wanita muda dengan armor putih keperakan berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka bertanya-tanya apakah dia begitu takut sehingga dia tidak bisa bergerak, dan dalam pikiran mereka, mereka hanya punya satu pikiran dan itu adalah agar dia melarikan diri. Tapi sekarang dia bahkan menampilkan senyuman yang aneh dan itu benar-benar membuat orang berpikir bahwa dia ketakutan sampai konyol.
Nona, Luo Yu juga tercengang dengan pemandangan ini. Dia ingin maju, tetapi dia tidak bisa mendekat karena tekanan dari kekuatan orang tua layu inti emas itu terlalu kuat. Bahkan jika dia berada 100 meter jauhnya, dia tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya tanpa daya. Nona, tinjunya terkepal erat menjadi bola, dan jantungnya berdebar sakit. Menurutnya, Nona seharusnya tidak bisa bergerak di bawah tekanan. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Jika dia berhati-hati, mungkin dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu dan tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Jika dia mati karena dia, ketika dia kembali, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada semua orang? Seumur hidup, dia akan tertusuk oleh hati nuraninya. Saat ini, dia bahkan tidak berani melihat pemandangan di depannya. Dia sangat mengenal adegan hidup dan mati. Dia tidak bisa membayangkan melihatnya berakhir dalam darah dan kekejaman di depan matanya sendiri, tetapi dia tidak bisa menutup mata. Dia tidak bisa tidak melihatnya. Bahkan jika akhir itu sangat berdarah dan mengerikan, dia harus melihatnya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa itu bukanlah adegan percikan darah nonanya, tapi adegan yang membuatnya sangat mengejutkan. Mengenakan armor putih berkilau, dia berdiri di malam hari, seperti seorang dewi, murni dan suci. Dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Tidak ada ketakutan di wajahnya dan tepi biru ditusukkan ke tanah di depannya sementara kedua tangannya membuat segel yang rumit di udara dan bibirnya sedikit bergerak. Melihat bahwa setelah penyelesaian segel tersebut, ada cahaya yang mempesona di tubuhnya, dan dia memancarkan tekanan yang kuat dan mengerikan. Pada saat ini, dia melihat tajam ke arah orang tua yang layu. Suaranya tampak megah dan kuno saat dia mengatakan, api Phoenix jiwa ilahi. Hancurkan. Bersama dengan suaranya, ada nyala merah yang menyala-nyala yang melesat keluar dari tubuhnya. Api itu berteriak dan berputar, dan menjadi Phoenix besar yang megah. Itu bersuara keras yang menggema di malam hari. Sesaat kemudian, api besar itu disertai dengan tekanan yang kuat dan mengerikan yang menyelubungi orang tua yang layu yang langsung menuju ke arahnya dan terbakar. Arg, tak, ada raungan kesakitan yang keluar dari api, yang membawa rasa kebencian yang berat yang menerjang ke langit saat bergema di kegelapan malam. Kekuatan tubuh Feng Jiu telah habis. Begitu dia melihat lelaki tua itu terbakar habis oleh nyala api Phoenix dan pada saat dia merasa krisisnya telah teratasi, dia langsung jatuh pingsan. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan jatuh pingsan lagi. Nona, Luo Yu kembali dari pemandangan yang mengejutkan itu, dan bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan dari mana datangnya api berbentuk Phoenix itu. Melihatnya terjatuh, dia berteriak dan menangkapnya. Nona, 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 dia dengan cemas bertanya, melihat dia berbaring dengan lembut di pelukannya, tak sadarkan diri dan tidak peduli seberapa keras dia memanggil, tidak ada jawaban. Dia menjadi sangat khawatir dan bahkan mendekatkan jarinya ke hidungnya untuk memeriksa apakah dia masih bernapas. Hanya ketika dia merasakan nafasnya yang lemah barulah dia melepaskan kekhawatirannya. Pada saat ini, keempat kultivator inti emas juga memulihkan ketenangannya. Mereka saling memandang dan tidak bisa menahan rasa lega dari lubuk hati mereka yang terdalam. Ketika mereka melihat dia pingsan, mereka segera berjalan mendekat. Apa yang akan kalian lakukan? Luo Yu menatap mereka dengan waspada. Dia mengeluarkan tepi biru yang dimasukkan nonanya ke dalam tanah dan menyimpannya di tempatnya. Dia kemudian dengan cepat mundur kembali dengan waspada. Jika mereka berempat mempunyai niat jahat terhadap mereka berdua, dengan kekuatan, dia benar-benar takut dia tidak bisa melindunginya. Kamu tidak perlu gugup, kami tidak memiliki niat jahat. Salah satu dari mereka berkata, menunjukkan bahwa dia tidak perlu gugup. Kita sudah mengenalinya sebagai nona kita, jangan khawatir. Mari kita cari tempat untuk menurunkannya terlebih dahulu agar kita bisa memeriksanya. Kata orang lain, sambil matanya menyapu sekeliling dengan rasa jijik pada tanah mati yang memancarkan aura jahat di sekelilingnya. Dua yang lain juga mengangguk dan berkata, ya, tempat ini memiliki ki darah yang terlalu banyak, ayo pergi dulu dan bicarakan nanti. Melihat ini, Luo Yu memikirkan situasi di mana mereka pernah berurusan dengan lelaki tua itu sebelumnya, dan kemudian dia melepaskan kewaspadaannya dan mengangguk. Baiklah. Setelah itu, dia menggendong Feng Jiu yang tidak sadarkan diri dan segera pergi bersama mereka untuk mencari tempat yang tidak berbau kematian dan darah. Mereka akhirnya menemukan tempat yang jauh dan berhenti. Dengan lembut menempatkannya di atas rumput, Luo Yu bertanya dengan nada khawatir, tidak ada luka di tubuhnya, mengapa dia tidak sadarkan diri?
Mungkinkah itu luka dalam? Dia bukan Fan Lin dan tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan, jadi dia tidak tahu apakah dia menderita luka dalam atau tidak. Biarkan aku melihatnya. Salah satu kultivator inti emas berkata sebelum dia melangkah maju dan memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia tidak sadarkan diri karena konsumsi darah dan ki yang berlebihan. Ini seharusnya menjadi pukulan terakhir yang memakan terlalu banyak energi. Tidak ada yang serius, dia pasti bangun setelah istirahat yang cukup. Mendengar dia mengatakan ini, Luo Yu menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi berbicara dan hanya berjaga diam di sisinya. Mari kita obati luka kita dulu. Mereka saling pandang dan berjalan ke area lain di dekatnya untuk mengganti pakaian dari jubah hitam yang sudah usang. Kemudian mereka mengeluarkan berbagai botol dan membungkus luka mereka. Setelah itu, mereka mengeluarkan kantong air mereka dan mencuci wajah mereka dengan cepat, lalu kembali ke tempat Feng Jiu berada saat mereka duduk dalam posisi lotus dan mulai meditasi. Waktu berlalu dengan tenang di malam hari, dan ketenangan setelah krisis membuat semua orang merasa lebih santai. Mungkin karena tekanan kuat yang membuat tempat itu menetap angsur menghilang, sehingga langit menjadi lebih cerah, dan binatang buas bisa terdengar. Namun, yang tidak mereka duga adalah Feng Jiu tidak bangun ketika matahari terbit, tetapi dia tidur selama 3 hari 3 malam. Dan ketika dia tidak sadarkan diri, di kota bulan berawan, bencana tiba-tiba menimpa keluarga Feng tanpa peringatan dan mereka tidak siap. Kediaman Feng. Jauh di malam hari, semuanya damai dan tenang. Tengah malam adalah waktu ketika orang paling ditakuti. Meskipun kediaman Feng memiliki orang-orang yang menjaga, namun sesosok tubuh menjamin ke dalam tanpa suara apapun dan sampai ke halaman Pak Tua Feng. Ketika si putih melihat lelaki berkulit hitam itu telah menangkap Pak Tua Feng, dia terbang dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Namun, pria mencengkeram hitam itu melemparkan bubuk ke arahnya dan dia mengerang saat dia jatuh kembali ke tanah sebelum dia kehilangan kesadaran. Pria bermata hitam itu melirik kembali ke arah si putih yang berdiri di tanah sebelum dia membuka lengan bajunya dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Pagi berikutnya, Guan Xilin berada di kamar Feng Xiao dan ketika dia tidak melihat sosok Pak Tua Feng, dia bertanya, "Ayah, kakek belum datang." Bersandar di bingkai tempat tidur, Feng Xiao menenangkan dan menjawab, "Aku belum melihatnya sejak pagi ini, mungkin dia belum bangun." Selama masa penyembuhan ini, dengan obat-obatan dan pil, tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Namun dadanya masih terasa sakit saat batuk. Kekuatan dan semangatnya juga telah kembali menjadi sekitar 70 hingga 80%. Namun karena luka dalam, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan keras karena lukanya. Justru karena inilah putrinya berusaha pergi ke hutan 9 jebakan dan dia menyebutkan sesuatu tentang menemukan bahan untuk membuat salep untuknya. Hanya saja dia telah pergi selama beberapa hari dan dia bertanya-tanya kapan mereka akan kembali dan tidak bisa tidak khawatir jika mereka menemui bahaya. Apakah ayah sudah memakan semua obat yang ditinggalkan Jiu kecil tepat pada waktunya? Apakah luka di dadamu sudah lebih baik sekarang? Itu lebih baik tapi aku tidak bisa mengedarkan ki apapun. Sekali aku mengedarkan sedikit ki, itu akan menyakitkan. Feng Xiao tertawa dan berkata, sebenarnya, ini sudah dianggap sangat bagus. Jika bukan karena keterampilan pengobatan ajaib Jiu kecil, aku khawatir aku bahkan tidak akan punya nyawa lagi. Ayah tidak perlu khawatir sama sekali, Jiu kecil berkata bahwa ayah akan bisa pulih sepenuhnya. Karena dia berkata begitu, itu pasti benar. Namun, butuh beberapa waktu agar tubuhmu pulih sepenuhnya, tapi ini juga bagus. Setelah lukamu pulih sepenuhnya, ayah dapat berlatih lagi, aku yakin kekuatanmu akan meningkat dengan pesat. Feng Xiao menganggukkan kepalanya dengan gembira sambil berkata dengan emosional, aku benar-benar tidak mengira Jiu kecilku begitu cakap. Hari itu, ayah memberitahuku bahwa dia telah mengusulkan untuk pindah ke negara lain untuk menetap, tetapi menurutku, dimanapun kita tinggal akan sama. Selama keluarga kita bersama dan hari-hari kita damai dan aman. Itu saja yang aku minta. Benar, selama keluarga itu bersama, itu lebih baik dari apapun. Dia menatap Feng Xiao saat kilau tekad melintas di matanya dan berkata, itulah mengapa aku harus terus berusaha keras dalam berkultivasi. Aku ingin masuk ke Akademi Nebula di negara Galop Hijau. Dengan begitu, aku bisa mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan orang tuaku. Aku percaya bahwa begitu aku melangkah keluar, suatu hari nanti aku pasti akan dapat menemukan mereka. Feng Xiao tertawa dan berkata untuk memberi semangat, benar, apapun yang kamu lakukan, selama kamu mencobanya, segala sesuatu mungkin terjadi.
Guan Xilin tiba-tiba menjadi sangat penasaran ketika dia melihat ke arah Feng Xiao dan setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, itu benar ayah, bagaimana bisa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkan apapun tentang ibu? Apakah dia masih hidup? Ketika dia mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia perlahan membuka matanya dan tetap diam. Melihat reaksi ini, Guan Xilin merasa menyesal dan tahu bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dia segera berkata dengan penyesalan, maaf ayah, itu hanya rasa ingin tahu sesaat. Feng Xiao memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja hendak berbicara ketika dia melihat Leng Xuang masuk dengan tergesa-gesa. Patriark, sesuatu telah terjadi. Saat ini, wajah Leng Xuang dingin dan suram dan di belakangnya ada 7 penjaga Feng. Ini juga pertama kali mereka diizinkan masuk ke dalam ruangan. Meskipun mereka menerima kabar bahwa dia jatuh dalam keadaan koma, mereka melihatnya bersandar di sandaran tempat tidur dan dia terlihat cukup sehat. Meskipun mereka bingung, tetapi mereka tidak menanyakan apapun saat ini karena yang lebih penting adalah Patriark tua Feng telah dibawa pergi dan keberadaannya tidak diketahui. Feng Xiao mengamati ketujuh penjaga Feng yang mengikuti di belakangnya dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Mengapa semua orang terlihat begitu bingung? Leng Xuang berhenti sejenak sebelum dia menjawab, Patriark, tolong dengarkan kata-kataku dengan tenang. Tolong jangan terlalu panik. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Feng Xiao menjadi gelap dan dia menganggukkan kepalanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, katakan, aku bukan anak muda berdarah panas, aku tahu batas kemampuanku. Dia mengetahui situasi di sekitarnya dan peringatan Leng Xuang kepadanya adalah untuk memastikan bahwa dia tetap tenang tidak peduli dengan berita apapun. Sangat penting baginya untuk tetap tenang. Pada saat ini, satu-satunya orang yang terpikir olehnya hanyalah Patriark tua Feng dan Feng Jiu. Sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka. Jiu kecil berada di hutan 9 jebakan jadi meskipun ada berita apapun, mustahil untuk disampaikan kembali secepat itu. Yang tersisa hanyalah Pak Tua Feng. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia tidak melihat pagi ini, dia menghela napas perlahan untuk menyesuaikan emosinya sebelum dia bertanya dengan gugup, apa yang terjadi dengan Patriark Tua Feng. Patriark Tua Feng telah dibawa pergi oleh seseorang. Dia memandang Feng Xiao dengan cemas, takut dia akan sangat terpengaruh oleh berita ini. Namun, setelah mendengar berita tersebut, wajahnya menjadi tenang dan dia tampak seperti sedang berpikir keras. Tidak ada rasa cemas dan panik. Namun, ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Apa? Kakek sudah dibawa pergi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Guan Xilin kaget dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan kekuatan Patua Feng, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyusup ke kediaman Feng dan membawanya pergi tanpa memberitahu siapapun? Beri aku detailnya. Feng Xiao berkata dengan suara rendah saat muncul di Leng Xuang. Apa kamu sudah mengecek kebenaran berita ini? Siapa yang mengetahuinya pertama kali? Ceritakan semua yang kamu ketahui. Ya, Leng Xuang menjawab dengan sungguh-sungguh, sebelum Nona pergi, dia telah memberikan instruksi tegas kepada saya untuk memberikan obat kepada Patriark tua Feng setiap hari. Ketika saya pergi ke sana pagi ini, saya menemukan bahwa para penjaga di halaman tampak tidak beres. Membeku di tempat dan ketika saya pergi untuk memeriksa, saya menyadari bahwa titik aku bocah tur mereka semua telah ditotok. Saya segera berlari ke kamar Patriark tua Feng untuk memeriksa, tempat tidurnya dingin dan tidak ada bekas perkelahian di ruangan itu. Setelah mengamati seluruh di daerah itu, tidak ada petunjuk yang tertinggal. Satu-satunya hal yang saya temukan adalah dari mulut para penjaga yang titik aku bocah turnya telah ditotok. Tadi malam, seorang pria berkulit hitam membawa pergi Patriark tua Feng. Pada saat ini, Fan Lin melangkah maju dan berkata, Patriark, setelah kami mendengar beritanya, kami pergi mencari tahu di sekitar istana dan baru mengetahui bahwa selain jeritan si putih di tengah malam, tidak ada hal lain yang luar biasa. Si putih. Feng Xiao terkejut dan langsung bertanya, di mana si putih sekarang? Terhadap si putih yang telah menyelamatkan nyawanya, dia tidak lagi memperlakukannya seperti kuda biasa lainnya. Ketika mereka mendengar pertanyaannya, beberapa dari mereka berpikir bahwa si putih mungkin mengetahui sesuatu. Salah satu pengawal Feng, Qi Kang, segera menjawab, dia seharusnya berada di Taman Batu, saya akan pergi dan memeriksanya. Saat dia selesai, dia segera kembali dan berjalan keluar. Patriark, tubuhmu. Fan Lin juga seorang yang memiliki pengetahuan medis dan karena dia terlihat sehat,
dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Siapa yang bilang bahwa dia tidak bisa disembuhkan? Jadi, apa yang begitu heboh dalam berita baru-baru ini? Nona, apa niat Anda? Tidak ada yang terlalu serius, aku hanya memanfaatkan kesempatan ini. Hanya sedikit dari kalian yang mengetahui kebenarannya, jangan biarkan ini bocor. Namun diucapkan dengan nada tenang dan serius sambil memberi isyarat kepada Guan Xilin untuk membantu turun dari tempat tidur untuk pergi ke meja di luar dan duduk. Mereka bertukar pandang dan menahan rasa ingin tahu di hati mereka saat mereka mengikuti. Tidak heran Nona tidak membiarkan siapapun mendekati ruangan itu, ternyata patriark mereka tidak dalam keadaan koma. Namun, ini juga berita baik, jika bukan karena hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa tubuhnya sudah pulih sampai pada tingkat seperti itu. Tentang masalah patriark tua Feng yang dibawa pergi, sebelum Jiu kecil kembali, aku ingin berita ini disegel dan tidak ada yang bocor sedikit pun, ungkap Feng Xiao dengan nada tenang dan santai. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk mengunjungi. Ya, beberapa dari mereka menjawab dengan sungguh-sungguh karena mereka mengetahui keseriusan masalah ini. Bagi dunia luar, Feng Xiao tidak sadarkan diri dan koma. Jika berita tentang patriark tua Feng bocor, itu pasti akan merugikan kediaman Feng. Saat ini, pasukan lain dan kaisar tidak berani menyentuh kediaman Feng karena patriark tua Feng dan para penjaga Feng. Jika mereka tahu bahwa patriark tua Feng telah hilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah beberapa saat, Qi Kang kembali dan berkata, si putih berada di taman batu dan sedang tertidur lelap. Aku telah memeriksa sekeliling dan menemukan ada bubuk di tanah. Kemungkinan besar, si putih telah menemukan pria menutupi hitam itu tetapi dia dibius. Hal lain, saya menemukan ini di bawah perut si putih. Dia mengeluarkan apa yang dia temukan di bawah perut si putih dan meletakkannya di atas meja dan berkata, lihatlah patriark ini, apakah ini milik patriark tua Feng? Itu adalah sepotong batu giok seukuran paku. Kualitasnya sangat bagus, warna hijau tua mengilap dan tembus cahaya. Meski hanya sebagian kecil, namun terlihat bahwa ini bukanlah batu giok biasa. Ini bukan milik ayah. Feng Xiao menahannya setelah melihatnya dan tenggelam dalam perenungan mendalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kualitas batu giok seperti itu tidak umum bahkan di kota kemuliaan matahari kita. Ini biasanya dijatuhkan oleh orang yang menculiknya. Hanya berdasarkan pada batu giok ini, itu akan sulit untuk memulai pencarian. Yah, itu lebih baik daripada tidak memiliki petunjuk yang sama sekali. Setidaknya kita tahu bahwa dia seharusnya tidak memiliki ancaman apapun terhadap nyawanya saat ini. Guan Xilin berkata sambil mengambil potongan batu giok itu dan melanjutkan, saya akan membawa potongan batu giok ini ke pasar gelap dan membiarkan mereka memeriksanya. Mereka mungkin dapat mengetahui dari mana asalnya, asalkan ada petunjuknya, dia bisa mengetahui keberadaan kakek. Bawa potongan giok ini ke pasar gelap. Tapi ini adalah satu-satunya petunjuk kita, hati-hati dan jangan sampai hilang. Feng Xiao mengangguk, dan ketika dia memikirkan kata-kata Guan Xilin ketika dia mengatakan bahwa patriark tua Feng tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam nyawa, hatinya merasa lebih tenang. Dia ada benarnya, dengan kekuatan lawan untuk memasuki kediaman Feng dengan begitu mudah dan sembunyi-sembunyi, jika dia ingin mengambil nyawa mereka, itu akan menjadi hal yang mudah. Namun, dia hanya membawa pergi Pak Tua Feng dan tidak membunuhnya, mungkin masalah tidak terjadi pada mereka kira-kira. Namun, jika berita penangkapan Patriark Tua Feng menyebar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Patriark, kapan Nona akan kembali? Apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk mencarinya? Salah satu pengawal Feng bertanya karena masalahnya tidak terlalu optimal. Jika berita itu bocor, tidak ada orang yang cukup kuat untuk bertindak sebagai tulang punggung yang mendukung kediaman Feng saat ini. Dia seharusnya segera kembali, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Kalian semua hanya perlu mengurus masalah di kediaman untuk saat ini dan menunggu sampai dia kembali, kita akan membahasnya lebih lanjut. Feng Xiao berkata dengan suara yang dalam dan mengubah tangannya untuk membubarkan mereka. Melihat situasi yang terjadi, mereka saling memandang dengan samar sebelum melangkah keluar. Saat ini, Patriark Tua Feng telah hilang, Patriark tidak dapat muncul di hadapan orang lain dan nona mereka masih belum kembali. Hanya mereka yang tersisa yang menjaga kediaman Feng dengan baik selama periode ini. Ayah sebaiknya istirahat dulu. Aku akan pergi ke pasar gelap. Guan Xilin berkata sambil menyimpan batu giok itu. Pergilah. Feng Xiao menganggukkan kepalanya dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam.
Apa langkah mereka selanjutnya? Guan Xilin keluar dengan cepat. Untuk menyelidiki asal-usul batu giok ini, hanya pasar gelap yang bisa membantu dalam aspek ini. Lagi pula, di negara kemuliaan matahari hanya pasar gelap yang memiliki jaringannya di setiap negara. Leng Hua yang berdiri di samping melihat makna tersirat dari saudarinya saat ia melangkah maju dan berkata, Patriark, tubuh Anda masih belum pulih sepenuhnya. Silakan kembali ke tempat tidur untuk istirahat terlebih dahulu. Tidak perlu, aku masih memikirkan banyak hal. Dia melambaikan tangannya dan menolak pergi ke tempat tidur untuk berbaring. Pada tahap awal, dia tidak terlalu gesit. Sekarang luka luarnya sudah sembuh total, turun dari tempat tidur dan berjalan sedikit bukanlah masalah. Tentu saja, dia tidak ingin berbaring sama sekali. Terlebih lagi, setelah hal seperti itu terjadi, dia perlu memikirkan semuanya dengan benar. Pada akhirnya, siapa yang membawa pergi Pak Tua Feng? Apa tujuannya? Jika Anda mengatakan bahwa putrinya yang dibawa pergi, dia masih bisa memikirkan kemungkinan alasan orang tersebut menginginkan kecantikan putrinya. Tapi sekarang karena ayahnya sudah lanjut usia, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan masuk akal. Selama periode penutupan pintu bagi semua tamu, ditambah dengan disiplin ketat dari orang-orang di keluarga, masalah hilangnya Patriark Tua Feng telah sepenuhnya diatasi. Selain segelintir orang yang mengetahui kebenaran masalah ini, tidak ada seorang pun di luar yang mengetahui berita ini. Sedangkan di sisi lain, di hutan 9 jebakan, Feng Jiu yang tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam akhirnya terbangun dan perlahan membuka matanya dan melihat beberapa dari mereka yang melindunginya di sisinya. Ingatan tentang hal-hal yang terjadi sampai dia kehilangan kesadaran muncul ketika cahaya kembali ke matanya. Dia ingin duduk dan gerakan ini diperhatikan oleh Luo Yu. Nona, kamu sudah bangun. Luo Yu memandangnya dengan terkejut dan gembira saat dia dengan cepat maju untuk mendukungnya. Mereka yang duduk tidak terlalu jauh mendengar sedikit gerakan dan membuka mata. Ketika mereka melihat dia sudah bangun, mereka berempat segera berdiri dan berjalan ke sisinya. Mereka kemudian menangkupkan tangan sebagai tanda hormat dan memberi salam, Nona. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak pantas menerima salam dan rasa hormat dari mereka. Bagaimanapun, dia bahkan bukan seorang kultivator fondasi dan mereka sudah berada di level inti emas. Namun, setelah menyaksikan kekuatan dan kemampuannya, mereka telah sepenuhnya dan tulus diyakinkan dan mengakui dia sebagai nona mereka. Ketika dia mendengar mereka memberi hormat kepada nona mereka, Feng Jiu menunjukkan senyuman tipis dan pada saat itulah dia memperhatikan dengan cermat beberapa orang di depannya. Meskipun mereka berempat adalah kultivator inti emas, karena perbedaan kekuatan, 2 di antaranya berusia sekitar 40 tahun dan yang lainnya tampaknya berusia 50-an. Mereka berempat mengenakan jubah abu-abu yang tidak mencolok, namun aura mereka tidak bisa diabaikan. Kamu benar-benar mau mengakui aku sebagai nonamu? Dia bertanya dengan mata jernih saat terdengar pada mereka. Ketika mereka mendengar kata-katanya, situasinya menjadi sedikit canggung. Mereka tersenyum kecut. Apa maksudnya? Bagaimana jika mereka tidak mau mengakuinya sebagai nona mereka? Terlebih lagi, pecahan jiwa mereka ada di tangannya, apakah mereka punya pilihan lain? Seolah-olah dia tahu apa yang mereka pikirkan, Feng Jiu mengeluarkan 4 pecahan jiwa dan berkata kepada mereka, mengambil pecahan jiwamu adalah untuk asuransi pada saat itu. Sekarang setelah bahayanya selesai, aku akan mengembalikan pecahan jiwa ini kepada kalian. Jika kalian ingin pergi, silahkan saja. Keempat fragmen jiwa diambil kembali dan disimpan dengan baik. Namun, saat ini, hati mereka telah tergerak. Dengan kekuatan mereka, jika mereka melayani dia sebagai bawahan, dia akan mendapatkan keuntungan besar dan tumbuh lebih kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengembalikan pecahan jiwa mereka kepada mereka dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Entah dia sedang menguji atau tidak, saat ini, nyawa mereka tidak lagi berada di tangan. Bagi mereka, itu adalah hal yang baik, lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang lain. Hanya saja, membiarkan mereka memutuskan apakah akan pergi atau tetap tinggal telah membuka jalan lain dan pilihan untuk memilih dengan keinginan bebas mereka sendiri untuk disodorkan kepada mereka. Mereka berempat merenungkan. Untuk tinggal, atau pergi, ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan. Pada saat ini, Luo Yu yang sedang menonton di samping juga dengan gugup menahan napas sambil menunggu jawaban mereka. Akankah mereka berempat memilih untuk tetap tinggal? Jika mereka tetap tinggal, maka itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Nona. Bagaimanapun juga,
Mereka berempat adalah kultivator inti emas dan jauh lebih kuat daripada para penjaga Feng. Setelah memikirkan hal itu dalam diam beberapa saat, mereka saling memandang dan berkata kepadanya, kami bersedia untuk tinggal dan mengakui Anda sebagai nona kami. Jika mereka berbicara tentang masa kini, dia jelas bukan seseorang yang mungkin menjanjikan kesetiaannya. Namun, apa yang mereka lihat adalah jangka panjang dan dari pertarungan tadi malam, mereka tahu bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa dan masa depannya tak terbatas. Ketika dia mendengar ini, bibir Feng Jiu membentuk senyuman dan ada kilau di matanya. Dia mengangkat alisnya dengan percaya diri dan sedikit rasa bangga dan berkata, kamu akan tahu bahwa keputusan yang diambil hari ini adalah keputusan terbaik yang pernah dibuat dalam hidupmu. Dia berdiri dan mengamati mereka sebelum dia berkata, bagaimanapun kamu harus ingat, orang-orang di bawahku tidak boleh memiliki hati pengkhianat. Jika kamu berada di mengkhianatiku suatu hari nanti, tidak peduli apakah itu ujung lautan atau langit, aku akan mencari dan memburumu. Mereka berempat dikejutkan oleh nada dingin yang tiba-tiba dalam suaranya. Saat itulah mereka tidak ragu lagi dengan kata-katanya. Jika suatu hari mereka bertahan, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Memikirkan hal ini, mereka berempat dengan sepenuh hati menjaga emosi mereka dan berkata, bolehkah kami menanyakan nama nona? Dia menatap mereka dan menjawab, Feng Jiu. 4 dari mereka menganggukkan kepala dan pada saat inilah masing-masing dari mereka memegang 2 jari dan mengarahkannya ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami bersumpah bahwa mulai hari ini, kami bersumpah setia kepada Feng Jiu. Dia adalah nona kami dan kami akan mengikuti keinginannya seumur hidup dan tidak akan pernah berpaling lagi. Langit dan bumi akan menjadi saksi atas sumpah yang kami buat ini. Segera setelah mereka selesai berbicara, arai kompleks muncul di tanah tempat mereka berempat berdiri yang dihubungkan oleh energi roh dan akhirnya berada di antara alis masing-masing dan menghilang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Feng Jiu sedikit gemetar. Jika sebelumnya, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tetapi sekarang, semua itu telah hilang dan dia bisa mempercayainya sepenuhnya. Sumpah langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Jika mereka berani bertahan, bahkan tanpa dia secara pribadi melangkah maju, langit dan bumi akan melenyapkan mereka untuknya. Inilah kekuatan sumpah langit dan bumi. Luo Yu melihat pemandangan itu dengan sangat tercengang, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kesucian sumpah langit dan bumi. Kita harus tahu bahwa meskipun itu dirinya sendiri, meskipun dia ingin membuat sumpah seperti itu, dia tidak memenuhi syarat. Dengan adanya sumpah langit dan bumi, dia tentu saja tidak meragukannya. Kepercayaan tersebut muncul secara alami, hanya saja hingga saat ini ia masih sulit mempercayai bahwa semuanya nyata dan mau tidak mau ia merasa masih berada dalam mimpi. Siapa sangka dia telah menemani nonanya ke hutan 9 jebakan untuk mencari tanaman herbal dan dia bahkan hampir mati di sini. Dan sekarang, nonanya tidak hanya mendapatkan 4 kultivator inti emas sebagai bawahannya, di negara kemuliaan matahari hanya 4 dari mereka sudah akan membuat kaisar mengucapkan kata sopan kepada mereka. Terlebih lagi, mereka hanyalah bawahan nona ini. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya gembira. Jika bukan karena mengikutinya, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia selihai ini. Feng Jiu memandang mereka berempat dan tersenyum. Dia berkata, aku datang ke hutan 9 jebakan untuk mencari tanaman herbal. Karena kalian semua memilih untuk berada di bawah bimbinganku, ikuti aku kembali ke kediaman Feng setelah aku selesai di sini. Ya, keempatnya menjawab serempak dan mengikuti langkahnya yang semakin dalam ke dalam hutan. Beberapa dari mereka tinggal di sini selama 2 hari. Karena ada 4 kultivator inti emas di rombongan kali ini, tidak ada binatang buas yang berani mendekati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menemui bahaya apapun selama perjalanan ini. Selama waktu ini, Feng Jiu memimpin mereka ke bagian terdalam dari hutan 9 jebakan dan menggali lumpur hitam inti bumi vulkanik yang diperlukan dan kembali bersama mereka menuju kota bulan berawan. Bukankah kertas tidak akan mampu menahan api dan tembok kediaman Feng pun memiliki telinga? Setelah penolakan berulang tamu di pintu dan tidak ada tanda-tanda kakek patriark dilihat, itu secara alami mulai menarik perhatian orang-orang. Di bawah pengawasan banyak orang dan pembicaraan tanpa henti, berita tentang hilangnya kakek patriark Feng akhirnya tersebar dan membuat sulit bagi penjaga Feng untuk terus merahasiakannya. Patriark, kita tidak tahu bagaimana caranya, tetapi beritanya telah bocor. Berita itu menyebar dengan cepat pagi ini dan banyak orang telah tiba di gerbang untuk menanyakan keberadaan patriark tua. Bahkan orang-orang di istana pun membicarakannya.
Kaisar juga telah mengirim orang ke sana. Seorang penjaga Feng dengan segera melaporkan kepada Feng Xiao situasi yang tidak dapat mereka kendalikan. Begitu berita itu tersebar, tidak hanya orang-orang di luar yang khawatir, bahkan orang-orang di dalam istana pun khawatir dengan cemas. Dalam pandangan mereka, patriark mereka sedang koma dan patriark tua menghilang. Kediaman Feng tidak lagi menjadi tempat berlindung yang aman, dan mereka khawatir kediamannya tidak dapat didukung lagi. Jangan pedulikan masalah yang terjadi di luar, yang penting adalah selama segala sesuatu di dalam rumah stabil. Feng Xiao berkata dengan nada muram dan tenang, lalu bertanya, bagaimana urusannya yang kupercayakan pada pengawal Feng? Kami telah mengirim seseorang untuk mengatur transfer, seharusnya mereka akan tiba sekitar 2 hari. Ketika dia mendengar ini, Feng Xiao mengangguk setuju dan berkata, bernegosiasi untuk tidak menarik perhatian kekuatan lain di kota. Biarkan mereka menyamar dan menyusup ke masyarakat umum untuk saat ini, juga, saat Jiu kecil kembali, segera laporkan padaku. Ya, Fan Lin segera merespons dan mundur untuk pergi. Saat dia pergi, penjaga Feng yang lain datang dan melaporkan, Patriark, ada 2 kultivator bela diri di luar gerbang dan mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah istana kerajaan. Kami telah menolak mereka tetapi mereka tidak mau pergi, dan mengatakan bahwa mereka harus memasuki kediaman hari ini. Ketika mendengar ini, Feng Xiao yang awalnya bersandar di tempat tidur dengan mata terpejam segera membuka matanya dan dengan alis berkerut, dia berkata, kultivator bela diri. Dia sedang berpikir keras dan berkata, kalau begitu, itu berarti orang-orang yang dikirim oleh Kaisar, tapi, apa tujuan mereka? Penjaga Feng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tujuan kunjungan mereka sepertinya ditujukan pada si putih. Apa? Feng Xiao meraung marah, bahkan tanpa bertemu dengan mereka, dia sudah tahu siapa 2 kultivator bela diri yang datang mengetuk itu. Kulit wajah orang-orang ini sangat tebal. Feng Xiao berteriak dengan marah dan ledakan yang tiba-tiba ini telah memicu cedera internalnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Patriark, tubuhmu masih belum sepenuhnya pulih, kamu tidak boleh terlalu marah. Leng Hua, yang berdiri di samping, segera maju dan mengingatkannya dengan khawatir sebelum dia menatap penjaga Feng itu dengan tidak puas dan berkata dengan ketidakpuasan, apakah semua hal sudah disampaikan sebelumnya? Mengapa kalian bertanya pertanyaan seperti itu kepada Patriark? Bukankah semua urusan di rumah besar harus ditangani oleh kalian semua? Patriark masih dalam masa pemulihan dan tidak bisa terlalu terbawa emosi. Jika kondisinya memburuk, apakah kalian bisa menanggung konsekuensinya? Ketika dia mendengarnya, penjaga Feng terdiam. Dia tidak mengharapkan bahwa pemuda yang kehadirannya hampir transparan yang melayani dengan diam di samping Patriark akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengarkan kata-katanya, sepertinya dia bermaksud bahwa mereka harus menyelesaikan ini sendiri dan tidak mengganggu Patriark. Namun, itu sebelum ketika mereka mengira bahwa Patriark dalam keadaan koma, sekarang bahwa Patriark sudah bangun, mereka khawatir bahwa jika mereka tidak mencari nasihat Patriark mereka, mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang baik. Pergi dan halangi mereka. Keluarga Feng kita sekarang hanya keluarga kecil dan tidak punya hubungan dengan mereka. Bahkan jika mereka menunjukkan token Kaisar, halangi mereka untukku. Mereka masih ingin mengambil si putih milik Jiu kecilku. Terlalu tak tahu malu. Feng Xiao meraung marah tetapi dia takut hal itu akan melemahkan cedera internalnya dan dia dengan cepat mengusap dadanya dengan satu tangan dan memperlambat langkahnya saat dia mencoba menekan kemarahannya. Baik, penjaga Feng melangkah mundur untuk pergi setelah menerima perintah dan ketika dia berbalik, dia melirik sekilas ke arah pemuda yang tidak mencolok yang sedang menuangkan teh ke Patriark. Kata-kata pemuda ini terngiang-ngiang di kepalanya, mereka sangat ringkas namun tegas. Ini menjadikannya memandang pemuda ini dari sudut pandang orang lain. Kedua lelaki tua yang berdiri di luar gerbang melihat bahwa pintu masih tertutup. Mereka sudah berdiri di sini selama beberapa waktu dan ketidaksenangan mereka mulai terlihat di wajah mereka. Salah satu dari mereka membara dan berkata dengan keras, mengapa lama sekali? Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang bisa memimpin di kediaman Feng, bahkan tata krama pada dasarnya pun kurang. Orang tua lainnya berkata dengan tidak senang. Sejak pertempuran itu, mereka tidak lagi memedulikan kediaman Feng. Itu adalah tempat yang ingin disingkirkan oleh Kaisar, jadi tidak perlu lagi membuat lelucon dengan mereka. Belum lagi, sekarang Patriark tua hilang sementara itu Feng Xiao terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma, yang tersisa hanyalah seorang gadis kecil. Apa yang bisa dia lakukan? Jika bukan karena pengawal Feng,
kediaman Feng kemungkinan besar ini sudah diambil alih sekarang. Seperti kunjungan mereka ke sini hari ini, apakah Kaisar tidak akan mengetahuinya? Bagaimana mungkin? Kaisar juga ingin melihat bagaimana kediaman Feng menangani hal ini dan merencanakan cara serta cara untuk mendapatkan tanda otoritas atas pengawal Feng. Sejauh yang mereka tahu, kali ini dia telah merencanakan dan tidak membutuhkan waktu lama bagi pasukan lain di kota untuk mengambil tindakan. Pada saat itu, nona muda kediaman Feng, Feng Qingge tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan darinya dan dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan tanda otoritas pengawal Feng dan mengintegrasikan mereka untuk menjadi miliknya sendiri. Pada saat itu, kediaman Feng akan sangat menderita. Jika pada saat itu mengatakan tetap tidak ingin menikah. Hah, lelucon yang luar biasa. Tanpa perlindungan dari kediaman Feng, tanpa perlindungan Feng Xiao dan Patriark Tua, Feng Qingge tidak punya pilihan selain menikah. Bahkan jika dia adalah selir yang lebih rendah dan bukan selir sampingan, dia tidak akan punya pilihan yang sama sekali. Gerbang kediaman Feng akhirnya terbuka dan kedua lelaki tua itu mengangkat kepala mereka untuk melihat dan ketika mereka melihat keenam penjaga Feng berjalan keluar, mereka mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi denganmu? Tuan putri rumah tidak ada di rumah. Apakah begitu sulit untuk menyampaikan pesan? Kami ingin meminta kalian untuk kembali, tolong. Kami tidak menerima tamu pada saat ini. Salah satu penjaga Feng berkata dengan suara tenang dan mantap sambil menatap mereka dengan acuh tak acuh. Saat mereka mendengar kata-kata ini, keduanya menjadi marah dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah, sungguh berani. Tahukah kamu siapa kami? Kamu benar-benar berani menolak kami. Siapapun yang datang kami anggap sama saja, silakan kembali. Mereka berenam berdiri di luar gerbang dan menghalangi jalan ketika mereka melihat dua lelaki tua itu dengan mata menyipit. Meskipun kultivasi mereka belum mencapai peringkat kultivator bela diri, namun jika tuan mereka ada di sini, bahkan tidak perlu menyebutkan dua orang ini, bahkan jika dua orang lagi datang, mereka masih harus bersiap mengusir kembali. Mungkin, kediaman Feng telah lama tidak menunjukkan kekuatannya dan orang-orang ini memiliki kesan bahwa mereka takut dan tidak akan berani bertindak lebih jauh. Kedua orang tua itu melihat bahwa mereka menghalangi pintu dan mencegah mereka masuk, salah satu dari mereka melangkah maju dan berteriak, beri jalan. Aku di sini ingin bertemu dengan Tuan Putri. Jika kalian masih berani menghalangi jalanku, aku tidak akan sopan lagi. Keenam orang itu terkejut oleh tekanan yang dipancarkan oleh orang tua itu dan tubuh mereka mundur sedikit sejenak. Ketika mereka hampir melancarkan serangan, mereka mendengar suara yang familiar. Apa yang terjadi di sini? Saat mereka mendengar suara ini, semua yang berdiri di luar gerbang kediaman Feng menoleh ke arah pemilik suara. Mereka melihat Murong Yisuan yang mengenakan jubah ungu berdiri di sana dengan tatapan tajam dan sedikit ketidakpuasan. Bukankah kalian berdua selalu melindungi ayahku Kaisar? Mengapa kalian datang ke kediaman Feng untuk menciptakan masalah? Suaranya hangat tetapi memiliki sedikit tekanan saat dia menatap mereka seolah-olah bisa melihat pikiran mereka. Salam Pangeran Ketiga. Mereka berdua sedikit terkejut ketika mereka melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah Murong Yisuan dan tanpa berpura-pura, mereka memberikan penghormatan kepadanya. Dalam pandangan mereka, meskipun Murong Yisuan hanyalah seorang pangeran, namun kekuatan dan bakatnya sangat luar biasa di kalangan generasi muda. Prestasi di depannya akan semakin luar biasa dan pasti akan melampaui Murongbo, karena mereka tidak berani terlalu sombong di hadapannya. Namun, pernikahan antara Murong Yisuan dan Feng Qingge telah dibatalkan, mengapa dia terus muncul di sini, di kediaman Feng? Dari apa yang mereka dengar, orang-orang di kediaman Feng tidak terlalu peduli padanya. Salam Pangeran Ketiga. Keenam pengawal Feng juga menyatukan tangan dan memberi salam. Tatapan Fan Lin menatap kedua lelaki tua itu sambil menjelaskan, kami berada di bawah perintah ketat bahwa kediaman Feng ditutup dan tidak akan dibuka untuk tamu manapun. Kami telah memberi tahu mereka tetapi mereka menolak untuk pergi dan bertekad untuk membuat keributan. Mereka ingin menukarkan kuda putih kesayangan Nona dengan beberapa barang, kami mohon Pangeran Ketiga untuk mencerahkan kami. Apakah ini ide mereka sendiri atau niat Kaisar? Ketika dia mendengar kata-kata Fan Lin, tiba-tiba bentakan terdengar tajam pada kedua lelaki tua itu dan bertanya dengan tegas, apakah masalah ini benar? Ini, keduanya tidak melanjutkan perkataannya dan tetap diam. Melihat reaksi mereka, Murong Yisuan berkata, keberadaan kediaman Feng adalah dilindungi negara. Meskipun mereka telah menyerahkan tanda kekuasaan mereka, dan bahkan jika Jenderal Feng telah jatuh,
pangeran ini tidak akan memaafkan sikap kurang ajar terhadap mereka dengan cara apapun. Aku akan melepaskanmu kali ini karena ayah kekaisaranku. Tetapi jika ada waktu lain, bahkan jika ayah kekaisaran melindungimu, pangeran ini tidak akan melepaskanmu begitu saja. Suaranya tenang dan agung, sangat kontras dengan suara yang biasanya lembut. Dia adalah seseorang yang jarang kehilangan kesabaran, tetapi begitu dia marah, tidak ada yang berani menatap matanya. Hanya satu kalimat sederhana yang dipenuhi dengan tekad dan kekaguman. Ketika kedua lelaki tua itu mendengarkan, mereka tahu sudut pandangnya dan bahkan pengawal Feng langsung tahu bahwa dia bertekad untuk melindungi kediaman Feng. Keenam pengawal Feng merasa khawatir, mereka tidak pernah mengharapkan reaksi seperti itu darinya dan apakah itu berarti perlindungannya adalah semuanya untuk nona mereka. Kedua lelaki tua itu telah dihalangi dengan cara yang tidak sedap dipandang berkali-kali dan hati mereka sudah mendidih karena amarah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka tidak bisa menunjukkan ketidaksenangan mereka sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah memelototi keenam pengawal Feng dan mengucapkan selamat tinggal kepada pangeran ketiga dan pergi dengan marah. Bahkan jika itu adalah Murongbo, dia tidak akan berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu. Tetapi Murong Yisuan ini sebenarnya memiliki keberanian untuk berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu, bahkan tanpa meninggalkan wajah apapun untuk mereka. Omong kosong apa yang dia ucapkan. Jika itu demi ayah kekaisarannya, maka dia seharusnya tidak membela kediaman Feng. Setelah melihat mereka pergi, hati Murong Yisuan terasa berat dan dia tampak berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia melihat keenam pengawal Feng dan seolah ingin mengatakan sesuatu namun setelah dia melihat ke pintu gerbang, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berbalik untuk pergi. Beberapa dari mereka melihatnya berbalik untuk pergi dan pergi. Mau tak mau mereka saling memandang sebelum kembali masuk dan menutup pintu besar di belakang mereka, bersembunyi dari tatapan penasaran dunia luar. 2 hari kemudian, hari masih pagi dan langit masih belum cerah serta lingkungan sekitar masih gelap. Pesawat terbang itu diam-diam turun di luar kota bulan berawan secara diam-diam dan tidak menarik perhatian siapapun. Setelah beberapa dari mereka turun dari sana, Feng Jiu menyimpannya kembali di tempatnya dan berkata, "Luo Yu, kembalilah dulu, aku akan pulang nanti." Nona tidak segera pulang. Luo Yu tertegun, mereka sudah berada di kota bulan berawan, jika dia tidak kembali ke rumah, kemana dia bisa pergi? Feng Jiu hanya menatap matanya dan berkata, "Jika aku tidak menyebutkannya, kamu tidak perlu bertanya, kamu akan tahu apa yang perlu kamu ketahui." Ketika dia mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Baik, saya akan kembali ke kediaman dulu." Meskipun dia mengatakan ini, hari masih terlalu pagi dan gerbang kota masih belum terbuka. Agar tidak menarik perhatian, Feng Jiu berganti pakaian tua dan compang camping dan menunggu hingga fajar menyingsing ketika gerbang kota dibuka dan memasuki kota bersama 4 kultivator inti emas dan menuju ke punggung bukit bunga persik. Ketika Luo Yu memasuki kota, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pedagang kaki lima atau bahkan para pengemis yang mengemis di pinggir jalan semuanya tersenyum padanya ketika mereka memandangnya. Apalagi saat melewati sebuah kedai teh, ia melihat wajah yang familiar dan menyadari bahwa ia tidak salah mengenali wajah sebelumnya. Dia awalnya bermaksud untuk langsung kembali ke kediaman Feng tetapi dia menghentikan langkahnya dan pergi ke kedai teh itu. Saat dia duduk, dia berteriak keras, "Ayo bawakan sepoci teh." Segera datang. Orang yang sedang sibuk menyiapkan teh menjawab dan membawa teko teh. Saat melihat siapa orang yang duduk di depannya, ia tertegun sejenak dan melihat hari masih sangat pagi dan masih belum banyak orang di jalanan. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Kapten, bagaimana kabarmu di sini?" "Ini seharusnya menjadi pertanyaanku, mengapa kalian semua ada di sini?" Saat aku melangkah masuk, aku melihat banyak saudara kita yang menyamar tersebar di seluruh kota. Apa yang terjadi? Dia hanya keluar selama beberapa hari bersama Nona dan saat mereka kembali, dia melihat pasukan pengawal Feng semuanya telah dipanggil ke kota. Dan terlebih lagi, mereka semua menyamar sebagai orang biasa. Apa yang terjadi? Kami menerima pesanan dan datang, semua saudara kita saat ini berada di kota. Kapten, kamu baru saja kembali ke kota. Aku pernah mendengar bahwa kamu pergi bersama Nona. Jadi apa yang terjadi di kediaman Feng baru-baru ini, kamu mungkin belum mengetahuinya. Luo Yu sedang menyesap tehnya ketika dia mendengar ini tetapi firasat buruk tiba-tiba menarik hatinya. Dia langsung bertanya, apa yang terjadi? Kami tidak tahu situasi spesifiknya, yang kami tahu hanyalah patriark tua telah hilang selama beberapa hari. Pria itu berkata dengan suara rendah,
dan Luo Yu yang sedang minum teh segera meletakkan cangkir teh di atas meja saat ekspresinya hancur dan dia berdiri dengan cepat dan langsung menuju ke kediaman Feng. Ketika dia melihat ini, pria itu terkejut sesaat dan dengan cepat berteriak ke arahnya, "Pelanggan. Kamu belum membayar tehnya." Luo Yu kembali ke kediaman Feng dengan tergesa-gesa dan langsung menuju kediaman Feng Xiao segera setelah dia memasuki gerbang utama. Ketika Fan Lin dan yang lainnya mendengar bahwa dia kembali, mereka semua keluar dengan cemas. Mereka mengira dia akan kembali bersama nona muda, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosoknya saja. "Luo Yu, kenapa kamu sendirian? Di mana nona?" Luo Yu melihat beberapa dari mereka dan segera bertanya apa yang ada dalam pikirannya. "Aku mendengar bahwa patriark tua menghilang. Apa yang terjadi? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa dibawa pergi? Bagaimana bisa? Yah, patriark tua dibawa pergi di tengah malam dan keberadaannya masih belum diketahui. Berita itu telah dirahasiakan selama beberapa hari. Kami pikir kami bisa menunggu sampai nona kembali untuk membahas masalah ini, tapi kami tidak bisa mencegahnya. Aku tidak menyangka berita ini akan menyebar setelah beberapa hari. Karena masalah ini, seluruh kediaman Feng berada dalam bahaya dan kami tidak mendapatkan istirahat selama beberapa hari terakhir." Mendengar ini, Luo Yu bertanya, "Saat aku memasuki kota, aku melihat banyak saudara kita tersebar di mana-mana. Apakah ini berarti guru kita akan datang juga?" "Mereka semua datang, mereka semua saat ini berada di ruangan patriark." Fan Lin berkata, "Bagaimana dengan nona? Mengapa dia tidak kembali bersamamu?" "Tidak, apa yang terjadi?" Seseorang tidak dapat menyalahkan mereka karena berpikir seperti ini. Namun baru-baru ini, kediaman Feng benar-benar terlalu ramai dengan satu insiden terjadi satu demi satu. Oleh karena itu, pemikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah seperti itu. "Hei, apa yang kamu bicarakan? Nona baik-baik saja." Dia memelototi mereka dengan enggan dan berkata, "Pertama-tama aku akan menyapa patriark dan tetua lainnya." Dan dia segera mengangkat kakinya dan mengambil langkah tergesa-gesa menuju ruangan Feng Xiao. Ketika yang lain melihatnya pergi, mereka segera mengikuti dari belakang. Di ruangan Feng Xiao, 8 pria parubaya berusia 40-an sedang duduk di ruangan dengan tampilan yang bermartabat. Sesekali, beberapa orang mengangguk dan saling berbisik. Secara tidak sengaja, ketika mereka melihat sosok yang berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat, beberapa orang tersebut langsung menghentikan diskusinya. "Guru, paman bela diri." Luo Yu melangkah ke ruangan dan memanggil mereka, "Kalian semua datang." Guru Luo Yu memandangnya dan tidak melihat sosok Feng Qingge sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan nada tenang, "Bukankah kamu pergi dengan nona muda? Mengapa hanya dirimu sendiri yang kembali? Di mana nona muda?" "Nona ada yang harus dilakukan. Dia berkata bahwa dia akan pulang pada malam hari dan menyuruhku kembali untuk memberitahukannya terlebih dahulu." Ketika mereka mendengar ini, wajah beberapa orang berubah menjadi serius. Kediaman Feng mengalami serangkaian kecelakaan. Mereka khawatir jika nona benar-benar mengalami kecelakaan, segalanya akan menjadi tidak terkendali. "Karena kamu telah mengakuinya sebagai nonamu, kamu harus berada di sisinya untuk melindunginya sepanjang waktu. Mengapa kamu berlari kembali sendirian? Sekarang ini adalah periode yang sangat sensitif dan penting bagi kediaman Feng. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, katakan padaku, siapa yang mampu menanggungnya." Guru Luo Yu menyalahkannya dan merasa aneh karena dia tidak mengikutinya untuk melindungi. Ketika dia mendengar kata-kata gurunya, Luo Yu menatapnya dengan wajah penuh keluhan dan berkata, "Nona tidak membiarkan saya mengikuti dan saya tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-katanya." "Luo Yu, patriark memanggilmu." Leng Xuang keluar dari kamar dan memandang Luo Yu. "Tuan, beberapa paman bela diri terkasih, mohon permisi, saya perlu melaporkan kepada patriark tentang perjalanan saya bersama nona." Dia berkata dengan hormat sambil berbalik dan masuk ke kamar. Beberapa orang di halaman melihat ini dan saling memandang. Ketika mereka melihat beberapa pemimpin pengawal Feng lainnya telah tiba, mereka segera berkata, "Kalian semua datang." Fan Lin dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata bahwa mereka masing-masing menyapa para guru. Salah satu pria parubaya memandang ketujuh orang itu dan berkata dengan suara tenang, "Aku bertanya kepada kalian, mengapa dari 8 orang, hanya Luo Yu yang mengakui nona muda sebagai tuannya?" Begitu mereka mendengar ini, terjadi keheningan yang canggung dan mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat mereka semua terdiam, wajah beberapa pria parubaya itu tenggelam,
dan mata tajam mereka menatap mereka, menunggu mereka mengutarakan alasannya sendiri. Fan Lin ragu-ragu sejenak dan memandang yang lain sebelum dia berkata dengan masam, "Ya, kami pertama-tama ingin melihat kemampuan Nona, tetapi kami tidak berpikir bahwa semuanya akan berlarut-larut." Sedangkan untuk Luo Yu, dia langsung dipukuli olehnya sehingga dia segera mengakuinya sebagai nonanya. Menurutku, kalian semua terlalu sombong. Pria parubaya itu berkata dengan nada menegur dan berkata, "Jangan lupa, kalian semua adalah pengawal Feng yang telah kami latih sejak usia muda, mengajari kalian segalanya sehingga kalian bisa menjadi tangan kiri dan kanan Nona. Sekarang lihatlah dirimu, kamu mau jadi apa? Ini sudah lama sekali namun kamu belum mengakui nonamu." Mendengar kata-kata kasarnya, beberapa dari mereka menundukkan kepala dan tidak berbicara. Memang benar, sehubungan dengan masalah ini, mereka sudah sedikit berlebihan. Izinkan aku memberi kalian sedikit nasihat, kesempatan telah diberikan kepada kalian, yang tersisa hanyalah memanfaatkannya. Jangan menyesali jika kalian melewatkan kesempatan ini. Pria parubaya itu mencaci maki mereka dan berkata dengan suara tegas, "Kalau begitu, keluarlah. Singkirkan wajah linglungmu." Baik, beberapa dari mereka menanggapi dengan sedih dan pergi. Setelah mereka meninggalkan halaman, beberapa pria parubaya menggelengkan kepala. Anak-anak ini terlalu bangga di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka? Mereka sama seperti mereka di masa lalu, hati mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan mereka tidak mau mengakui seseorang yang tidak berguna sebagai tuan mereka. Namun, pada akhirnya, mereka masih diyakinkan oleh guru mereka dan bukan hanya karena kekuatannya, itu karena dia sebagai pribadi dan betapa dia sangat menghargai kesetiaan dan memperlakukan mereka seperti saudara. Bocah itu, Luo Yu, biasanya dia tidak secepat itu, tapi aku tidak berpikir kalau dia akan memiliki pandangan jauh ke depan, jauh lebih baik dari mereka. Pria lain berbicara dengan bercanda sambil tersenyum. Dia jelas sangat puas dengan kenyataan bahwa Luo Yu dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengakui Feng Ge sebagai nonanya. Ya, aku benar-benar tidak berpikir bahwa dari 8 orang itu, Luo Yu adalah orang pertama yang mengakui nonanya. Anak itu memiliki mata yang tajam. Pria lain menganggukkan kepalanya dan terkekeh. Laki-laki parubaya lainnya juga ikut menimpali. Dengan wajah penuh senyuman, dia berkata, "Mungkin karena kita sudah lama tidak bertemu Nona, kalau guru tidak menyebutkannya, kita juga tidak akan tahu kemampuannya yang sebenarnya." Benar-benar terlalu mengejutkan. Adapun identitas Feng Jiu yang lain sebagai dokter hantu, Tuan Feng Xiao mereka telah membocorkannya kepada beberapa dari mereka dan ini adalah alasan utama mengapa mereka sangat marah dengan kenyataan bahwa 7 pengawal Feng lainnya belum mengenali nona mereka. Sebagai nona mereka, mereka berada di kediaman Feng sepanjang hari, namun fakta bahwa nona mereka adalah dokter hantu masih belum mereka sadari. Dan sekarang, hanya Luo Yu yang mengakuinya sebagai nonanya, sisanya, kemana pandangan mereka tertuju. Adapun Luo Yu yang telah memasuki ruangan, dia memberitahu Feng Xiao semua yang terjadi sepanjang perjalanan mereka ke hutan 9 jebakan. Ketika Feng Xiao mendengar bahwa mereka telah menghadapi situasi yang begitu mengerikan dan genting, hatinya dipenuhi kekhawatiran dan dia mendengarkan setiap kata dengan tegang. Sampai saat dia mendengar bahwa mereka telah lolos tanpa cedera dan bahkan 4 kultivator inti emas telah mengakui Jiu kecil sebagai nona mereka, barulah dia mulai bersantai. Bagus, bagus, bagus. Hahaha, yang penting kalian berdua kembali dengan selamat. Itu yang terpenting. Dia menghela nafas panjang dan dengan tulus merasa bersyukur di dalam hatinya bahwa mereka telah mengatasi kesulitan seperti itu. Mereka tidak akan bisa kembali jika bukan merupakan berkah tersembunyi. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya menegang dan dia mengingatkan dirinya sendiri. Ketika dia bertemu dengan Jiu kecil nanti, dia harus mengingatkannya untuk lebih berhati-hati di masa depan dan jika dia menemui masalah, dan jika dia tidak sepenuhnya yakin untuk menang. Jika ada peluang untuk membalikkan situasi, jangan lakukan sesuatu yang gegabah seperti kali ini. Jika sesuatu terjadi secara tidak sengaja, dia benar-benar tidak berani membayangkan akibatnya. Menghadapi seorang kultivator inti emas puncak, gadis kecil ini benar-benar terlalu sembrono dan ceroboh. Luo Yu memandang Feng Xiao dan melanjutkan, setelah memasuki kota, Nona membawa beberapa dari mereka bersamanya dan pergi. Namun, saya rasa mereka tidak tahu bahwa Patriark tua hilang. Dan berencana akan pulang pada malam hari. Feng Xiao menganggukkan kepalanya dan berpikir bahwa dia kemungkinan besar telah pergi ke punggung Bukit Bunga Persik.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a